Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang barista operasional. Yang pertama ada namanya data segmentasi berdasarkan kelas. Yang pertama, nama alat atau mesin, modal beli, harga jual produk. Nama alat atau mesin, kita pakai mesin Pro Double. Modal beli 60 juta rupiah. Harga jual produk 30.000 rupiah. Selanjutnya ada namanya mesin Pro Single. Modal beli 30 juta rupiah. Harga jual produk 20.000 rupiah. Mesin Semi Pro. Modal beli 4 juta rupiah. Harga jual produk 15.000 rupiah. Rock Presso, nama alat atau mesin ya, Rock Presso. Tapi Rock Presso sendiri itu lebih mengarah ke alat. Soalnya Rock Presso itu KW-nya mesin. Yang penting kita bisa jualan kopi hitam yang kental. Tanpa pakai mesin, kita juga bisa pakai alat, yaitu Rock Presso. Modal beli 3 juta rupiah. Harga jual produk 10.000. Nama alat atau mesin Bellman. Jadi mulai dari Rock Presso ke bawah itu kategori alat semua, bukan pakai mesin. Modal beli 1.500.000 rupiah. Harga jual produk 8. Nama alat Taresu. Modal beli 500.000 rupiah. Harga jual produk 6. Nama alat Mokapo. Modal beli 200.000 rupiah. Harga jual produk 5.000 rupiah. Yang terakhir ada namanya kopi saset ya. Kopi saset ini sudah di luar alat dan di luar mesin. Jadi kopi saset ya kopi yang digiringkan itu, kemudian kopinya dibungkus pakai plastik, itu istilahnya kopi saset ya. Modal beli 1.000 rupiah. Harga jual produk 3.000. Sekarang kita ke materi dasar. Materi dasar ini terdiri dari SOP produksi, di mana SOP produksi tersebut terdiri dari materi dasar, bahan dasar, metode, presentasi, menu, standar resepsi, SOP, STM. Yang kita bahas pertama adalah materi dasar. Tujuh materi dasar itu meliputi teori dan praktek. Yang pertama teori, sejarah, pengertian, jenis klasifikasi, struktur organisasi, dan job description. Itu kategori teori. Ada juga praktek. Untuk praktek sendiri meliputi konsep, layout, setup, dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lain itu materi perhotelan. Bagian dari SOP produksi ada namanya bahan dasar. Bahan dasar itu terdiri dari bahan, jenis bahan. Yang pertama, bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan jadi. Bahan jadi itu contohnya pelakor cair, atau sirup, powder, chip, fruit, soda, surprise, itu dikategorikan bahan jadi. Kalau bahan mentah kita pakai bibit kopi yang masih mentah. Kalau bahan setengah jadi kita pakai roasting yang biji kopi yang sudah dimasak, itu bahan setengah jadi. Oke. Ada juga namanya standar takar dan alat takar. Ini fungsinya untuk menyetandarisasikan menu. Jadi kalau kita sekedar meracik minuman tanpa adanya standarisasi,
Oke, sekarang enak, besok nggak enak, sekarang enak, besok nggak enak. Pasti rasa nggak akan standar dan rasa akan terus berubah-ubah. Sehingga customer pasti kecewa dengan pelayanan kita. Soalnya menunya kurang standar lagi. Hanya perlunya ada standar takar sama takar. Oke, selanjutnya ada namanya perawatan, inventory, pas stok, dan alur request barang. Bisa diartikan manajemen stok. Oke, habis ini kita supplier. Jadi nama supplier pun harus kita cantumkan, baik itu supplier tetap atau supplier baru, ya tetap kita harus mencantumkan. Soalnya apa? Kita sebagai bidang bergerak di bidang kuliner, kita juga membuat supplier. Sedangkan supplier itu nggak boleh berubah-ubah, harus tetap. Oke, metode terdiri dari jenis penyajian dan metode pembuatan, baik hot dan es, baik secara modern atau manual. Jenis alat, jenis bahan alat, ini larinya ke perawatan dan pemakaian. Presentasi, jenis glassware and kitchenware, jenis fresh supplies. Menu, kategori original, flavor, topping or flour, signature. Signature ini untuk kreasi dari kita. Ada juga namanya standar resepsi. Standar resepsi ini mengikuti bahan itu terdiri dari rasa dan warna. Ada juga bahan premium atau regular. Metode, alat dan tekstur. Ada jual HPP, lainnya sih. Presentasi. Nah, untuk presentasi ini lebih mengarah ke tampilan, sehingga dia bisa menimbulkan daya tarik untuk promosi. SOP, larinya ke materi perjalanan. SDM, manajemen SDM itu mengikuti attitude, skill, dan product knowledge. Oke, klasifikasi barista. Bartender ini lebih mengarah all minuman ya, seluruh minuman tanpa terkecuali, baik alkohol, kopi, non alkohol atau minuman jamu, itu pasti larinya ke bartender. Setelah itu bartender juga dibagi menjadi diklasifikasi menjadi 4. Ada namanya barista. Kalau barista ini tugas utamanya ke kopi. Barwaiter tugas utamanya ke pelayanan minuman atau pelayan minuman ya. Bartender pengantar minuman. Busboy prepare and clean. Sejarah barista. Pada awalnya kata barista muncul dari dataran Eropa, tepatnya dari Italia. Di sana kata barista berasal dari bahasa Italia yang memiliki arti pelayan bar. Pelayan bar di sini merupakan sebutan bagi orang yang biasanya bekerja di balik meja bar. Sebelum tahun 1600, para pelayan bar yang menyajikan dan meracik minuman tersebut disebut sebagai bartender. Mereka bekerja di balik meja bar dengan cara meracik berbagai minuman yang beralkohol. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 1600 hasil bumi berupa biji kopi mulai masuk ke dataran Eropa. Pada saat itu, kopi dibawa melewati di salah satu pelabuhan di dataran Eropa, yaitu pelabuhan Venice.
Kedatangan kopi di dataran Eropa tersebut merupakan titik balik dari penyebaran kopi ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Jadi setelah kedatangan kopi, kemudian dalam perkembangan pada tahun 1654 mulailah didirikan kedai kopi untuk pertama kali di Italia. Dan dari awal berdirinya kedai kopi tersebut, budaya minum kopi di sana mulai terkenal menjamur hingga sekarang. Jadi budaya kopi itu sudah masa lampau ya, pada tahun 1654 sampai sekarang masih menjamur tanpa penurunan. Sejak berkembangnya budaya minum kopi di Italia, para pelayan yang menyajikan racikan berbagai minuman berbahan dasar kopi di kedai-kedai di sana dipanggil dengan sebutan barista. Jadi barista ya, lebih mengarah ke racikan kopi. Pemanggilan kata barista oleh para penikmat kopi di sana memang terdengar mirip dengan kata bartender. Jadi bartender ya, itu bartender sama barista itu begini. Tapi bedanya bartender itu lebih mengarah ke alkohol, kalau barista itu ke kopi. Tapi itulah sebutan bagi mereka yang menyajikan meracik minuman dengan menggunakan bahan dasar dari biji kopi. Kedua-duanya sama-sama menyajikan berbagai jenis minuman, tetapi untuk bahan dasar minumannya berbeda. Dari sejarah tentang barista tersebut, akhirnya kita mengetahui bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Italia dan pertama kali berkembang di sana. Budaya minum kopi memang sudah ada sejak dulu. Dan negara Italia merupakan barometer minuman kopi di berbagai negara saat ini. Di Indonesia sendiri, seorang barista biasanya di kafe-kafe atau berada di balik meja lengkap dengan mesin espressonya. Definisi barista: istilah bar yang diambil dari kata barir. Barir tersebut ketika itu mempunyai fungsi utama sebagai pemisah antara customer dengan bartender. Barir tersebut dikenal dengan istilah bar counter. Jadi bar counter itu tempat untuk memisah antara customer dengan peracik. Oke, yang pertama bar. Bar adalah suatu tempat yang menjual minuman baik alkohol maupun non alkohol yang di dalamnya terdapat area dansa, hiburan, dan tempat duduk pengunjung. Itu bar. Bartending adalah ilmu yang mempelajari minuman baik alkohol maupun non alkohol. Bartender, ini bartender ya, adalah orang yang mencampur minuman berdasarkan standar resepsi minuman baik alkohol maupun non alkohol. Berdasarkan pekerjaan bartender, barista adalah orang yang mencampur minuman berbahan dasar kopi. Barwaiter adalah orang yang melayani pemesanan minuman atau sebagai pramusaji. Barrunner adalah orang yang mengantarkan minuman. Busboy adalah orang dalam bagian bar yang mempersiapkan dan membersihkan peralatan minuman dan area kerja. Selanjutnya, kategori bahan dasar meliputi bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan jadi. Dan di dalam bahan jadi di sini ada 3. Pertama ada namanya bahan utama, bahan pelapor, bahan topping atau plus.
Bahan jadi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama bahan cair, padat, dan jus. Bahan cair itu meliputi susu, sirup, soda, jus, dan lain-lain. Bahan padat meliputi powder original, coklat, kopi, dan lain-lain. Dan lain-lain itu minuman ya, atau bahan-bahan yang akan datang. Powder ekstrak, contohnya bubuk jahe, kayu manis, dan lain-lain. Powder mix, contohnya dapat taruh, maca, dan lain-lain. Maksudnya powder ekstrak itu powdernya itu identik pedas atau strong ya. Kalau powder mix itu powdernya manis atau biasanya itu dicampur dengan campuran susu itu powder mix. Jadi kita biasanya pakai takaran 10 gram minuman panas, kalau es 20 gram itu kalau powder mix. Kalau powder ekstrak biasanya kita pakai 5 gram atau ambil biangnya saja. Soalnya pasti powder ekstrak itu meskipun kita ambil sedikit dia tetap kuat. Oke, chip di sini ada original, contohnya buah, teh, dan lain-lain. Input Oreo, candy. Output Nata de coco, Wexel, dan lain-lain. Maksudnya bedanya input sama output itu, kalau input itu minumannya kita asalnya itu kita campur bersamaan. Jadi baru kita mau bikin es teh Oreo, kasih susu, Oreo, gula kita masukkan ke dalam blender, kita campur bersamaan sehingga Oreo-nya itu hancur. Itu yang kita berikan. Kalau output Nata de coco biasanya ini kita gunakan untuk minuman bersoda. Nanti kita bikin sparkling, bikin mocktail atau cocktail, kita kasih Nata de coco. Kira pasti biar tampilannya menarik. Oke, sekarang mix atau campur. Di sini ada namanya single mix atau campuran flavor, double mix juga campuran flavor, multi mix campuran lebih dari 2 flavor. Signature itu minuman kreasi sendiri. Tambahan untuk bahan bubuk, jika membuat minuman harus dicairkan atau padat dan cair. Contoh bubuk coklat, untuk minuman coklat. Coklat dicairkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita bikin minuman coklat, minuman es coklat ya, berarti kita ambil bubuk coklat, kita larutkan dulu, kita cairkan dulu, barulah kita mixing. Kalau bubuk coklat kita masukkan langsung tanpa kita mixing, kita dikhawatirkan apa sih? Coklatnya cepat menggumpal. Oke. Kategori presentasi. Presentasi di sini ada 2. Yang pertama hot and ice. Kalau hot terdiri dari air, chinware, garnish, kondimen. Ini itu istilahnya disajikan di coffee shop atau diminum secara langsung ya. Selanjutnya ada namanya take away. Take away itu dibungkus istilahnya. Terdiri dari paper cup, packing, and kondimen. Presentasi selanjutnya ada namanya es. Kalau es di sini ada namanya tin air. Tin air itu diminum di tempat. Glassware, garnish, kondimen, pendamping. Take away itu diminum di tempat lain atau mau dibungkus. Terdiri dari plastik gelas, packaging, or branding, kondimen. Keterangan, tin air makan atau minum di tempat. Take away, bungkus, chinware, cup, atau gelas, gelas kaca. Garnish hot, hiasan minuman panas seperti latte art, es krim, dan lain-lain. Garnish es, hiasan minuman dingin seperti lime, orange, sprite, cherry, dan lain-lain. Packaging, kresek, gelas, cup, salad, dan lain-lain. Branding, sablon, gas. Kondimen, gula saset, soda, dan lain-lain. Kondimen itu sebenarnya pendamping.
Proses bahan dasar. Di sini bahan dasar kita pakai ada bahan mentah. Bahan mentah itu kita pakai green bean. Bahan setengah jadi roast beef. Bahan jadi espresso. Jadi tahapannya itu pertama green bean. Kita roasting dulu. Kita roasting itu ibaratnya kita panggang atau kita masak. Setelah kita panggang jadilah bahan setengah jadi atau bisa disebut roast beef. Setelah jadi roast beef, kita masukkan ke dalam mesin kopi sehingga dia bisa menghasilkan espresso. Standar tata. Yang pertama, satuan ukur 1 SDK, sendok kopi peres 10 gram atau full 20 gram. 1 SDM, sendok makan peres 10 gram atau full 20 gram. 1 CSP itu sendok teh peres 5 gram atau full 10 gram. CSP itu singkatan dari 1 teaspoon, 1 sendok teh. Kalau 1 onsis sama dengan 30 ml. Kalau setengah onsis sama dengan 15 ml. 1 ml sama dengan 1 gram. Which is hitungan pack atau box. Cang itu potongan kecil. Slice potongan melingkar tipis. Dash tetesan atau buah ini. Selanjutnya ada namanya standar takaran. Standar takaran itu meliputi kopi bubuk. Rata-rata kita pakai 10 gram. Coklat blend rata-rata 10 gram. Sirup rata-rata 30 ml untuk es dan 15 ml untuk hot. Gula cair rata-rata 30 ml untuk original. Dan jika ada pelakor 15 ml. Jadi kalau kita mau bikin minuman ya, mana minuman tersebut itu dicampur dengan pelakor, berarti kita tambahkan gula 15 ml. Intinya untuk memperkuat rasa. Kalau kita kasih sama-sama 30 ml, ya ntar rasanya nggak karuan. Maksudnya minumannya sangat manis sehingga kita nggak bisa merasakan hasil minuman ini atau tes dari minuman susu. Rata-rata 150 ml untuk hot dan es 100 ml untuk minuman es. Oreo rata-rata 20. Powder milk rata-rata 20 gram. Powder extract rata-rata 2 gram. Soda rata-rata 100 ml. Jus rata-rata 100 ml. Buah rata-rata 100 gram. SKM itu istilahnya susu kental manis ya, atau bisa kita sebut sekarang itu dengan sebutan topping. Rata-rata 3 SDM atau 30 ml. Es krim rata-rata 100 gram. Whipped cream rata-rata 30 ml. Selanjutnya kita ke perawatan. Perawatan di sini kita pakai kamar showcase atau kulkas freezer. Pengertian: menyimpan bahan dengan suhu yang stabil mulai 10 sampai 20 derajat. Jenis bahan disimpan: buah, sayur, gula, susu, yogurt, daun mint, jahe, serai, dan bumbu rempah, white cream dan lain-lain. Freezer. Pengertian: menyimpan bahan dengan suhu dingin dan stabil mulai 0 sampai 10 derajat Celcius. Jenis bahan disimpan: es batu, daging, saus adonan, es krim, buah yang dikupas. Perawatan selanjutnya ada namanya ruangan suhu dan kedap udara. Ruangan suhu pengertian:
menyimpan bahan dengan suhu ruangan dan stabil mulai 30 sampai 40 derajat Celcius. Jenis bahan disimpan: sirup, teh, soda, topping coklat dan lain-lain. Pengertian kedap udara. Jadi kalau kita menyimpannya di kedap udara, kita harus tahu menyimpan bahan dengan kedap udara dan stabil. Jenis bahan disimpan contohnya roti, green bean, bubuk kopi, powder, gula pasir dan lain-lain. Dan lain-lain itu bisa kita tambahkan di Parstok. Parstok di sini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, house moving, fast moving, slow moving. House moving bahan utama, example, kopi, gula, susu. Parstok 3 sampai 4 kali lipat. Example, 1000 gram. Salah satu kilo. Parstok 40 gram. Fast moving bahan yang sering laku. Example, sirup, powder, soda, dan lain-lain. Parstok 1 sampai 2 kali lipat. Example, 1000 gram. Parstok 2000 gram. Slow moving bahan jarang laku. Example, buah, chips, dan lain-lain. Parstok 0 sampai 1 kali lipat. Example, 1000 gram. Parstok 1000 gram. Jadi kita ambil simbol untuk moving itu kopi blend. Kalau fast moving kita pakai sirup. Kalau slow moving itu kita pakai sirup. Kecuali weekend. Kalau weekend itu hari Sabtu, Jumat, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan alat libur tanggal merah. Dan tanggal merah stok harus double. Kalau nggak double kan peredarannya kurang mantap, sehingga pas operasional itu kita hanya menyolotkan orderan. Oke. Jenis fresh milk coffee. Yang pertama ada namanya fresh milk. Fresh milk itu istilahnya susu pasteurisasi atau jenis susu yang disegarkan. Kelebihan: padat, mikrofon, tahan lama, rasa flat. Kelemahan: expired 2 minggu, susah didapat. Susu pasteurisasi khusus kopi mesin atau modern. Ada juga susu UHT. Kalau susu UHT itu khusus dengan kopi atau susu bubuk. Kalau SKM, susu SKM itu khusus untuk manual food. Merek di sini ada 2. Yang pertama, bahan baku lokal. Bahan baku lokal kelebihan mudah didapat, harga terjangkau, produksi dalam negeri. Kelemahan: varian sedikit, rasa sedikit, tidak enak, mutu dan kualitas kurang. Kita nggak dibeli merek ya, soalnya bahan lokal, mereknya banyak. Selanjutnya ada namanya bahan baku impor. Kelebihan: varian banyak, mutu dan kualitas bagus, rasa lebih enak, produksi luar negeri. Kelemahan: harga mahal, susah didapat. Oke, belajar lagi. Supplier di sini ada 2. Yang pertama supplier lokal, yang kedua supplier luar kota dan online. Supplier lokal itu seperti pasar, Indomaret,
pasar swalayan, toko roti, toko buah, dan lain-lain. Kelebihannya mudah dijangkau dan tanpa ongkos kirim. Yang kedua, supplier luar kota dan konten seperti Carrefour, Hypermarket, Foodmart, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Memakai ongkos kirim dan biaya transportasi. Hama bahan. Hama bahan di sini ada mulai dari tikus. Bahan yang sering dirusak. Roti, minuman, solusi, racun tikus, semut. Bahan yang sering dirusak, gula, sirup, dan lain-lain. Dan lain-lain itu bahan-bahan yang sering dirusak ini. Solusi, kapur semut dan obat seragam. Tawon, bahan gula, sirup, dan lain-lain. Solusi, paket seragam. Nyamuk, bahan air dan ruangan. Solusi, obat serangga, raket nyamuk, bunga lavender. Lalat, bahan makanan. Lalat ini sebenarnya itu merusak makanan ya. Solusi, raket listrik dan lem. Kecoa, dia sering biara di ruangan kalau ruangannya kotor. Solusi, obat serangga dan kebersihan. Topping itu mulai dari es krim. Jadi topping ini ada dua. Yang pertama topping padat dan topping cair. Topping padat contohnya es krim, white cream, kismis, cherry, almond. Topping cair kita bisa pakai topping karamel dan topping coklat dan lain-lain. Kalau topping itu biasanya dibuat itu tampilan ya, mempercantik. Selanjutnya pelapor cair. Pelapor cair itu meliputi sini. Sirup merupakan atau komposisinya gula cair, ditambah esen atau ekstrak, ditambah pewarna. Kelebihan, sifatnya mudah larut terhadap minuman, baik panas dan dingin. Fungsinya sebagai perasa pada minuman. Standar penyajian, minuman panas 10-15 ml, minuman dingin 30 ml, tergantung rasa dari sirup tersebut. Contoh sirup dan warnanya, sirup peppermint warnanya hijau muda, sirup hazelnut original, sirup green tea hijau, vanilla original, strawberry merah tua, sirup melon hijau muda. Pelapor chip ada dua, yang pertama input dan yang kedua adalah output. Chip dikala bentuknya Oreo, candy chip, or choco chip. Dua, chip di luar output hijau, blackbeard, nata, dan gula cair. Gula bahan dasar dari tebu. Fungsinya sebagai pemanis pada minuman. Yang pertama gula pasir, yang dihasilkan dari air tebu yang dikristalkan atau di oven menjadi partikel. Cocok untuk minuman panas. Standar penyajian 10 gram per cup. Gula cair. Gula cair itu gula pasir yang dilarutkan. Cocok untuk minuman dingin. Standar penyajian 30 ml jika tidak ada sirup, dan 15 ml gula cair jika ada sirup, biar tidak kemanisan. Ini pelapor.
gula cair, sirup, dan powder. Step pertama untuk gula cair, tebu, beras, diuapkan, dikristalkan. Setelah dikristalkan, jadilah gula pasir, lalu direbus dan jadilah gula cair. Itu kalau gabung gula cair. Hasil pertama, tebu diperas, diuapkan, dikristalkan sehingga dia menjadi gula pasir. Kemudian direbus, setelah direbus menjadilah gula cair. Ketika menjadi gula cair, kalau kita mau bikin sirup, kita tambahkan esen plus pewarna sesuai dengan sirup yang kita bikin. Barulah dicampur. Selanjutnya powder. Powder itu pertama tebu diperas, setelah diperas diuapkan, dikristalkan, jadilah gula pasir. Setelah itu direbus dengan air sehingga menjadi gula cair. Setelah menjadi gula cair, tambahkan esen pewarna, barulah dicampur sehingga dia menjadi sirup. Sirup diuapkan, evaporasi sehingga dia menjadi powder. Jika menjadi powder, kita jadikan susu, dicampur sehingga dia menjadi powder. Proses flavor yang pertama, gula pasir, gula cair, sirup, powder. Kalau gula pasir, yang pertama itu tebu dipanen, ampas tebu diperas, air tebu diuapkan atau evaporasi dan dikristalkan atau disortir gula pasir. Kalau gula cair itu gula pasir yang dihasilkan dari packaging, direbus air, boiling, diaduk atau di mixing, di packaging atau dikemas. Sirup gula cair ditambahkan esen atau dicampur, tambahkan pewarna, barulah sirup siap dikemas. Powder, kalau powder itu bahan dasarnya sirup, diuapkan, spray dryer atau evaporasi, dikristalkan atau dikeringkan, barulah dikemas atau di packaging. Cara produksi. Nah, produksi sendiri dulu mengarah ke barista. Pertama, bahan dasar atau kualitas bahan. Metode, alat dan proses. Presentasi, tampilan atau setting. Pertama, bahan dasar itu kualitas bahan. Ada namanya grade atau premium, sortir sehingga dia bisa menghasilkan rasa. Metode, alat dan proses. Kita pakai sampel mesin manual, baru kita kasih harga dan tes. Presentasi lebih mengarah ke tampilan, lokasi dan cara kita pasti lakukan, atau topping, glassware, barulah promosi. Jenis penyajian dan metode hot. Penyajian hot atau modern. Yang pertama, ekstraksi. Ekstraksi ini kita membutuhkan mesin kopi. Metode pembuatan minuman dengan mengambil ekstraksi atau sari kopi. Yang kedua, protein mesin kopi atau mesin steamer. Metode pembuatan minuman dengan cara di steam. Steam itu dikisarkan ya. Boiling. Boiling itu mesin kopi atau heater. Metode pembuatan minuman dengan cara memasak dengan air. Blending atau metode pembuatan minuman dengan cara dibakar. Pouring, metode pembuatan minuman dengan cara menuang. Penyajian hot manual, ekstraksi pakai espresso. Metode pembuatan minuman dengan mengambil atau ekstraksi sari kopi.
protein pakai French press. Metode pembuatan minuman dengan cara di press steam, boiling kettle. Metode pembuatan minuman dengan cara memasak dengan air. Jenis penyajian dan metode ais. Pertama, penyajian ais manual. Second, metode pembuatan minuman dengan menggodok minuman. Stirring long bar spoon. Metode pembuatan minuman dengan cara jatuh. Layer jigger. Metode pembuatan minuman dengan cara melayer atau membatasi, jadi kita mengisi istilahnya. Blender. Metode pembuatan minuman dengan cara di blender. Fluting es cream scoop. Metode pembuatan minuman dengan cara menopping minuman. Ini kita taruh di atas minuman yang sudah jadi ya. Kalau fluting. Muddler. Metode pembuatan minuman dengan cara ditumbuk. Jadi kita juga ada teknik tradisionalnya juga dengan penumbukan. Pouring atau pourer. Metode pembuatan minuman dengan cara menuang minuman. Penyajian es modern. Shaking shaker. Metode pembuatan minuman dengan cara mengocok minuman. Stirring long bar spoon. Metode pembuatan minuman dengan cara jatuh. Blender. Metode pembuatan minuman dengan cara di blender. Oke. Jenis perawatan bahan alat dan alat. Atau jenis perawatan bahan alat. Pertama, bahan stainless. Perawatan dicuci air dan dilap bersih. Kelemahan juga berkarat. Bahan kayu. Perawatan dilap bersih. Kelemahan, jangan kena air agar dia tidak cepat laku atau berjamur. Jadi kalau pakai kayu itu cukup dilap aja. Acrylic. Perawatan dicuci dan dilap bersih. Kelemahan, sinar matahari, jatuh, dan retak atau pecah. Bahan gelas. Perawatan dicuci dan dilap bersih. Kelemahan, jatuh, benturan, akan retak dan pecah. Bahan plastik. Perawatan dicuci dan dilap bersih. Kelemahan, jatuh, berbenturan, akan retak dan pecah. Bahan keramik. Perawatan dicuci dan dilap bersih. Kelemahan, jatuh, benturan, akan retak dan pecah. Gambaran kategori menu. Yang pertama, house blend. House blend itu perpaduan dua jenis ya, atau campuran kopi. Oke, gambaran menu. Sini kita pakai sampel kopi. Ada namanya house blend. House blend itu perpaduan campuran kopi arabica atau robusta atau dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lain itu kita ingin nyampurnya bervarian. Ada juga namanya single original. Kalau house blend harinya ke mesin pro dan mesin semi pro. Pada house blend sendiri harinya bisa ke modern brew. Modern brew itu seperti atau minuman yang dihasilkan dari modern brew itu espresso base, milk base, dan classic modern. Kalau single original itu larinya ke manual espresso seperti rock espresso atau varian-varian alat manual brew. Minuman yang dihasilkan dari manual brew ada namanya hot brew, cold brew, dan tradisional. Selanjutnya menu. Terus di sini ada 3. Yang pertama basic, pro, expert atau signature. Kalau basic itu larinya original. Penyajiannya hot or es. Pro, original. Penyajiannya hot or es. Hot,
Flavor yang dipakai adalah flavor sirup, flavor powder. Tambahkan topping atau whipped cream. Kalau es, flavor yang kita pakai adalah flavor sirup, powder, seed, dan bisa kita tambahkan topping, es krim, whipped cream. Expert itu signature pengembangan ya, atau kreatif kita. Yang pertama flavor ini meliputi single mix, double mix, triple mix, multi mix. Topping single mix, double mix, triple mix, multi mix. Gambaran menu: cappuccino hot, flavor sirup, flavor powder, fruit whipped cream. Itu kalau teman panas. Cappuccino ice, flavor sirup, flavor powder, chip itu kita bisa pakai fruit whipped cream atau fruit ice cream. Kategori menu selanjutnya kopi di sini dibagi jadi dua, ada namanya modern brew, manual. Kalau modern brew terdiri dari tiga. Yang pertama espresso base, milk base, classic coffee. Espresso base meliputi ristretto, single espresso, double espresso, doppio, lungo, americano, long black, and light. Milk base, cappuccino, coffee latte, macchiato. Classic coffee, affogato, flat white, mocha, cafe, DL, dan lain-lain. Ini berlaku untuk minuman hot, ice, blended. Selanjutnya manual brew terdiri dari hot brew, mulai dari V60, V6 drip, grand press, turkish, siphon, decafod, espresso, aeropress, dan lain-lain. Cold brew mulai dari Mitsubishi, Eva Solo, Tower Drip, dan lain-lain ya. Jadi soalnya alat itu banyak variannya, makanya saya sebutkan dan lain-lain. Kopi tradisional contohnya kopi jahe, kopi tubruk itu kopi yang masih bercampur dengan ampas. Kopi serai atau istilahnya itu kopi tradisional ya. Manual brew itu identik atau lebih larinya ke kopi nusantara. Oke, terima kasih sudah melihat video kami, dan jangan lupa di subscribe ya.